Remaja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Trilogi kenaikan kita tiba pada seri yang kedua sebelum puncak yang ketiga pada tanggal 2 Juni nanti, hari kenaikan. Dan sekali ini kita akan memikirkan saudara apa yang dibicarakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan Minggu yang kudus ini. Jika saudara sudah menemukan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11, ini akan jadi pokok pikiran kita bersama. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7, terus bergantian hingga selesai ayat 11 dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, kata-kata ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang akan ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih, kenaikan Kristus menjadi puncak pembelajaran bagi para murid. Atas fakta yang tidak terbantah, tetapi sekaligus menjadi koreksi bagi para murid. Karena ternyata sampai the last minute mereka masih punya kesalahpahaman tentang dogmatika yang mestinya mereka punya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, apa yang menjadi peristiwa penting di dalam kenaikan Yesus Kristus menjadi catatan penting bagi gereja, tetapi sekaligus menjadi pengharapan kuat karena Kristus menjanjikan kuasa untuk para murid, sekaligus pengutusan bagaimana mereka akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi saudara? Pertama, koreksi atas pemahaman yang salah. Ada gerangan apa rupanya terjadi para murid itu, sehingga ada sesuatu yang salah. Adalah sebuah ironi yang sangat mengerikan karena Yesus sudah mau naik ke surga. Artinya kalau ada kelas sudah selesai, murid masih berbuat salah dalam konteks pemahamannya. Saya mulai membayangkan kapan selesainya kalau seperti ini. Saya mulai membayangkan kalau saya memimpin sebuah ceramah sekian lama, lalu saya akan meninggalkan murid-murid itu, lalu kemudian mereka mengajukan pertanyaan yang akhirnya saya tahu itu menunjukkan ketidaktahuan. Saya akan gelisah untuk pulang. Waduh, kalau sudah begini, surat menyurat atau tolong SMS, BB supaya kita lagi berdiskusi. Karena ini belum tuntas ternyata. Kalau itu dari satu desa atau dari satu kota pulang ke Jakarta, lah kalau naik ke surga gimana nelponnya? Gimana mau BB-nya, kan begitu ya? Tetapi menjadi ironi lain, bukankah Yesus adalah guru yang paling perfect, orang yang paling sempurna luar biasa? Bagaimana mungkin dia mengajar murid itu tidak mengerti tuntas? Tetapi saya berpikir lagi, 12 murid dia yang memilih, tetapi kemudian dia menunjuk satu orang akan menjadi musuhnya dan menjual dia, yaitu Yudas. Lalu saya mulai berpikir lagi dan mulai berpikir aja, saya sadar sesadar-sadarnya betapa tidak berhaknya saya membayangkan sebuah gereja tanpa masalah. Betapa tidak berhaknya saya membayangkan sebuah pelayanan tanpa persoalan. Itu omong kosong besar ya. Hidup dan pelayanan adalah pertandingan dan pertarungan dan bukan kenyamanan. Kalau engkau hidup dalam kenyamanan, izinkan aku mengingatkanmu, kau sudah tidak Kristen lagi. Kalau kau mau hidup Kristen, kau akan hidup dalam kegelisahan.
makin dekat Kristus, makin kita tahu betapa dunia begitu jahatnya. Dan kita harus berubah terus-menerus dalam hidup secara progresif. Bagaimana menjadi seperti dia? Maka mereka mengajukan pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kesalahannya. Yesus sudah mau naik ke surga, mereka berbuat sebuah kesalahan yang cukup fatal. Menggugat bertanya, maukah Engkau membangun atau memulihkan Israel sekarang ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sebuah pertanyaan yang sungguh-sungguh tidak pas yang diajukan oleh para murid ini. Karena apa yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang tidak seharusnya. Kenapa? Mereka bertanya Israel secara fisik. Karena Israel sedang dijajah Roma. Maukah Engkau pulihkan supaya kemudian kita lepas dari Roma? Dan mereka membayangkan kerajaan semasa seperti Daud. Sehingga waktu Kristus naik, kerajaan sudah pulih. Mereka tidak mengerti apa sebetulnya konteks dan konsep kerajaan menurut Allah, Yesus Kristus Tuhan mereka itu. Guru mereka. Saudaraku yang kekasih, bagi mereka masih merupakan konsep militeristik. Padahal jelas sekali, kerajaan Israel bukan kerajaan yang mereka lihat. Kerajaan Israel adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itulah penggenapan. Nun di belakang sana di dalam kitab Tawari maupun kitab Raja-Raja, ketika Daud mau membangun bait Allah, Tuhan melarang dia tidak boleh. Bukan kau tetapi anakmu yang akan membangun karena tanganmu berlumuran dengan darah. Banyak orang bilang Daud berdosa dan seterusnya. Saya pikir itu kesalahan yang mengerikan. Hidup Daud jauh lebih bagus daripada hidup Salomo. Daud tidak pernah jatuh dalam penyembahan berhala sekalipun dia jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Tetapi kemudian dia berubah dan membereskan diri secara luar biasa. Salomo parah luar biasa sampai penyembahan berhala. Istilah tangan berdarah adalah karena Daud masih terus berperang dan berperang menyelesaikan seluruh permusuhan yang ada. Bahkan terakhir dia harus berurusan dengan anaknya Absalom yang memberontak. Nah, di tengah pertandingan pertarungan mempersiapkan kerajaan yang tenang, bagaimana mungkin bisa membangun bait Allah? Maka itu generasi kepada Salomo. Nah, Tuhan berjanji kepadanya yang pernah saya khotbahkan di dalam 7 penggenapan nubuat perjanjian lama di hadapan tentang Kristus. Waktu kemudian Tuhan berkata kepada Daud, aku berjanji bahwa rumahnya rumahku, kerajaannya kerajaanku, keturunannya keturunanku, kekal selama-lamanya. Ini dipegang orang Israel. Mereka percaya kerajaan Israel akan menjadi kerajaan yang kekal selama-lamanya. Sayang, mereka memahami militeristik. Kalau militeristik mana ada yang kekal di kolong langit ini, bukan? Bagaimana mungkin ini? Harusnya mereka tahu, bukan kamu Musa berkata umur manusia 70, lebih daripada itu susah belaka. Tinggal ekstra bonus yang kita jalan. Apa itu kekal? Bagaimana mungkin kerajaan bisa kekal? Nah, menjadi menarik ketika Yesus datang dan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli Taurat, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Ia berbicara tentang dirinya. Dialah kerajaan itu. Itu sebab ia menjadi kerajaan yang kekal selama-lamanya. Maka puncak kekekalan ada pada Kristus. Dia adalah keturunan. Itu sebab digelar Yesus anak Daud menjadi sangat penting. Itu sudah bicarakan. Gelar-gelar yang menempel pada Kristus. Sehingga kalau saudara memperhatikan seluruh seri kita, saudara akan mendapat satu gambaran yang komprehensif. Jangan bicara tentang fakta kebenaran yang lompat-lompat, tetapi melihat di semua Alkitab. Nah, karena itu saya berharap saudara selalu mau putar VCD-nya, putar atau DVD-nya, belajar lagi, dengar CD, dengar lagi, sehingga mempunyai satu benang merah yang clear sekali. Betapa indahnya PL dan PB dan betapa terang menderangnya. Begitu presisi ketepatannya. Waktu kita menemukan 7 alasan mengapa Yesus disalibkan, saya sudah menjelaskan bagaimana gambaran PL. Dan tidak bisa tidak dia harus disalib. Ada argumentasi yang luar biasa. Sehingga itu bukan peristiwa gedebuk dia datang lalu mau disalib begitu saja. No. Kita akan menemukan fakta-fakta yang luar biasa. Ya, terakhir kita bicara 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban, maka kita melihat seakan-akan dia tersalib oleh pengkhianatan Yudas atau penyangkalan Petrus atau kejahatan para imam atau tegar tengkuk si oportunis Pilatus. Tapi ternyata kerelaan dia untuk mati yang membuat dia sampai ke atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Pasti sangat terbalik dengan apa yang kita pahami selama ini, bukan? Yesus tidak pernah bisa mati. Mana ada yang bisa membunuh dia karena dia pemilik hidup. Tapi dia memberi nyawanya sebagai persembahan kepada Bapaknya untuk memenuhi tuntutan Bapa.
Saya pikir ini menjadi semangat Kristen. Berani mempersembahkan nyawa untuk melayani Tuhan. Bukan orang ambil nyawamu dan kau terpaksa mati untuk Tuhanmu. Itu tidak ada kehormatan. Tapi dengan rela kau berikan, itu yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih menemukan prinsip-prinsip kebenaran. Nah kita kembali, maka Kristus adalah kerajaan itu. Kristus keturunannya, keturunanku kekal selama-lamanya. Bicara Yesus. Maka Yesus adalah manusia yang menjadi anak Daud. Tetapi Allah yang disebut anak Allah. Maka anak Allah, anak manusia menempel pada dirinya menjadi gelar yang hebat sekali. Luar biasa ya. Sehingga kita menemukan kebenaran itu. Maka dialah anak Daud kekal selama-lamanya. Dialah kerajaan yang dikatakan kepada Daud kekal selama-lamanya. Rumahnya, rumahku kekal selama-lamanya. Yesus berkata, rubuhkan bait Allah itu. Kubangun dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang dirinya. Karena itu pertanyaan para murid ini menjadi tidak lazim. Mestinya mereka sudah lulus. Yesus sudah mau naik ke surga. Bolak-balik dia sudah bicara tentang hal itu. Tetapi kemudian kita mengerti 4 kali dia bolak-balik kasih tahu dia akan ditangkap, disalib. Enggak satu pun yang percaya. Bahwa dia akan mati dan bangkit, enggak satu pun yang ngerti. Sampai sesudah peristiwa baru ngerti. Maka ngertilah saya, memang ngerti itu anugerah. Mana bisa ngerti kalau bukan anugerah, bukan? Murid sudah dikasih tahu enggak pernah bisa lulus. Dan kemudian apa yang bisa kita lihat lagi? Yesus pun pernah berkata kepada mereka, kau lihat bait Allah ini, karena mereka terkagum-kagum. Stop kalian, jangan kau kagumi. Apa kata Yesus? Satu batu pun gak ada tersisa di situ. Rubuh bait Allah. Tetapi ingat, dia yang menggambarkan kerubuhan bait Allah. Kenapa murid menginginkan pemulihan Israel? Lucu sekali bukan? Bait Allah saja akan berubuh. Buat apalah Israel tanpa bait Allah? Bait Allah adalah identitas yang paling penting. Tidak ada bait Allah, tidak ada Israel. Sebagai tempat Allah hadir penyertaan terhadap bangsa itu. Maka itu perjalanan mereka dari dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada kemah sembahyang yang bongkar pasang terus berjalan. Jadi sebetulnya apa yang kurang? Sudah cukup pelajaran itu mestinya. Tapi mereka lagi ajukan pertanyaan yang salah. Saudaraku yang kekasih, ini sangat miris. Sehingga murid-murid salah bertanya. Padahal Yesus sudah mau naik ke surga. Murid ini siapa? Ini rasul itu yang akan dipakai menjadi andalan memberitakan Injil. Salah. Bagaimana ini? Nah saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membayangkan kesalahan murid, lalu kita mulai gentar, tapi kita akan ganti tersenyum kecut. Karena ternyata sesudah Alkitab lengkap di kanon PLPB secara lengkap, sampai sekarang pun gereja masih salah. Masih mimpi bait Allah di Israel dibangun. Apa yang gak gila ini? Mau kemana sebetulnya gereja ini pergi? Kita memimpikan bait Allah yang ketiga. Pertama, bait Allah digerecoki oleh Babel. Kedua, bait Allah digerecoki hancur oleh Titus. Lalu di bait Allah ketiga dibangun lagi. Itu konsepnya. Bagi saya miris setengah mati. Murid dulu sudah salah, Yesus mau naik salah sudah dikoreksi. 2000 tahun lagi masih salah. Goblok banget kita itu. Kelewatan. Masa kesalahan orang 2000 tahun lalu tidak cukup menjadi pembelajaran supaya kita mengerti. Nah, itu memang pertanda kita kurang gairah mencintai Alkitab dengan utuh, meneliti dengan baik-baik supaya jangan jadi salah lagi, kan mesti begitu. Jangan jadi asbun kan begitu. Menarik saudara. Sesudah mereka koreksi, maka Yesus berkata lagi. Ini prinsip yang kedua. Tentang itu yang kau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, saya sudah berapa kali singgung, tidak ada korelasi antara keinginan murid supaya maukah kau pulihkan kerajaan Israel dengan jawaban Yesus. Karena murid bertanya dengan latar belakang militeristik yang physically, guru menjawab dengan fakta yang rohani. Dia menjawab bahwa itu bukan urusanmu, tapi urusan Bapakku, dan dia tidak sedang bicara kerajaan Israel, tapi dirinya yang akan datang kedua kali. Tidak nyambung kan? Tetapi heran juga saya. Kenapa Yesus tidak tuntaskan? Mbok terakhir marah dulu sama murid kan? Tolol kali kalian ini. Ayo kursus kilat. Kata sudah mau naik aku. Mestinya kan begitu ya. Langsung beri pencerahan. Enggak tuh. Kadang-kadang saya pikir-pikir, Tuhan kenapa kau lepaskan muridmu seperti itu? Ini gambaran menegangkan pada situasi kekinian kita. Karena seringkali kita bergerak, kita nggak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan. Sampai kita betul-betul mesti nunggu pertolongan Tuhan. Ini pertandingan hidup saudara yang kekasih.
Kita tidak mengerti bagaimana pergerakan yang ada. Maka bagaimana? Kerajaan Allah bukan wilayah murid, tapi itu wilayah di Allah, second coming. Nah, tentang ini pun Yesus sudah pernah bicara, bahwa aku akan datang kembali ke tempat apa? Untuk menjemput kamu, membawa kamu ke surga, ke tempat Bapakku. Ini kan Yesus mau naik. Mestinya konsen murid kan ke situ. Itu sudah diajarkannya dalam kitab Injil Yohanes, ya, pasal 14. Tetapi murid-murid tidak ngerti juga. Lalu kemudian bagaimana tentang kedatangan kedua kali? Dia juga sudah bilang anak manusia akan datang. Bilakah? Nggak ada yang tahu itu. Tidak, malaikat, tidak juga dia sebagai anak manusia. Karena dia Allah yang membatasi diri, mengosongkan diri, Filipi pasal 2. Sehingga dia menjadi Allah yang mengosongkan diri, rela, terbatas, untuk rela tidak tahu rahasia kekekalan. Sesaat, dan bahkan sesaat di atas kayu salib, Alkitab bilang dia direndahkan lebih daripada malaikat. Karena malaikat bersama dengan Tuhan melayani di surga, tapi Tuhan memalingkan wajah dari Yesus yang berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Sesaat dia direndahkan dan dia mau. Padahal itu tidak boleh. Nah, kita kembali. Jadi apa yang diajarkan di dalam bagian itu adalah dia akan datang, itu sudah jelas. Mestinya murid nangkap, tetapi ternyata tidak juga. Nah, soal ini gereja pun tidak belajar juga. Sudah Yesus bilang malaikat gak tahu kapan aku datang, aku pun tidak tahu. Banyak kali pendeta sok tahu. Semua itu waktu. Tandanya ini, tandanya itu, capek-capek pergi ke Israel. Hanya mau tahu bilakah Yesus akan datang. Ngapain kau urusin Yesus datang? Urus dirimu di sini, kerja kau yang baik, hidup yang baik. Mau kapan dia datang, nomor 5 itu. Tapi kau siap nggak kalau dia datang? Itu yang perlu. Itu judulnya. Sepanjang tahun ini di Reformata saya menulis tentang akhir zaman. Ya, dengan gaya saya coba menggelitik dulu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sejarah tentang hal itu. Sesudah konsep teologis kemarin yang edisi ini saya tulis, Kiamat 1914. Ya, itu adalah pertama kali Charles Russell, si pendiri Saksi Yehova, menaruh itu. Dia punya cara berhitung, mirip dengan cara orang Kristen sekarang. Cuma orang Kristen sekarang menurut saya kurang ajar, bebal, bodoh, tolong, tapi sombong. Karena semua bilang Saksi Yehova sesat. Tapi cara Charles Russell dipakai untuk berhitung. Yang sesat itu yang mana ya? Kau bilang Saksi Yehova sesat, tapi cara penghitungan Charles Russell, pendiri Saksi Yehova, dipakai. Tapi saya juga yakin banyak pendeta itu tidak ngerti bahwa Charles Russell adalah pendiri Saksi Yehova. Saya nggak yakin, karena kita agak lengah soal masalah historika. Saya akan menggali dari beberapa aspek, Joseph Smith dan lain-lain. Charles Russell 3 kali, sampai terakhir dia menubuatkan 1914 nggak jadi, lalu 1918 Kristus akan datang. Tapi 1918 Kristus belum datang, 1916 mati dia. Direvisinya 14 jadi 16. 18 dia mati, jadi nggak perlu revisi lagi. Gila ya. Lalu kemudian orang Saksi Yehova terus bikin. Pada waktu 1918 itu sedang perang dunia. Wah, nubuatan itu kayaknya dekat banget ya. Yesus sudah mau datang. Sampai sekarang perang teluk katanya Yesus mau datang. Semua fenomena, melihat gempa bumi hancur sana hancur sini, Yesus mau datang. Tak belajar, mirip si Russell. Heran sekali kita. Tetapi saya pikir-pikir mundur lagi, murid-murid pun sama, gak belajar juga. Bagaimana bisa ya? Tapi baru saya mengerti arti seorang murid. Murid adalah orang yang mau belajar tanpa pernah mau berhenti. Itu murid. Kalau kau pikir kau sudah belajar lulus, kau bukan murid. Salah. Maka pemuridan harus yang bergerak terus menerus, memandang diri, melihat, lalu memperhatikan. Saya sudah tambah belum ya? Saya sudah naik belum? Saya sudah ini belum? Sudah itu. Sehingga kita harus menyadari bagaimana sebetulnya nilai-nilai hidup kita. Maka murid diajar oleh Yesus untuk mengerti posisinya. Di mana kau berada, apa jadi tugas tanggung jawabmu, bagiannya, bagianmu. Lakukan di sini. Urusan kerajaan Allah itu digenapi, penyempurnaan itu urusan Bapakku, bukan urusanmu. Dengan sedemikian, jelas sekali wilayah kita dan wilayah Allah, bukan? Jadi second coming itu wilayah Allah, urusan dia. Urusan kita sekarang ini mari kita kerja. Jadi gak usah diskusikan itu. Tetapi memang orang paling senang kalau diskusinya main hitung angka, kira-kira mau datang mau apa. Dari dulu pun begitu, banyak sekali penggemar. Tapi kalau sudah bicara kebenaran, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan, semua gugur, lari satu-satu. Karena tidak mau melakukan yang aktual. Orang Kristen hanya senang berdiskusi, tetapi tidak bekerja. Nah, itu kesalahan mengerikan. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat gereja telah melakukan kesalahan. Nah, kita belajar.
Jangan terjebak lagi di sana. Ayo keluar, mulai perhatikan. Sehingga orang Kristen yang terus-menerus salah menjadi orang Kristen yang belajar mengenal kebenaran. Murid, itu yang harus kita pikirkan. Nah, baru saudara-saudara yang kekasih, bagaimana cara mengatasi semua ini? Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lompat dulu. Sesudah selesai Yesus bicara, nanti Roh Kudus turun lalu dia naik. Apa yang terjadi? Nah, ini menarik lagi. Ketika Yesus naik, murid-murid masih melihat lagi, physically lagi. Tetap saja mereka masih berkutat dengan fisik itu. Sampai kemudian malaikat datang dan berkata, "Hei orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ini, seperti itulah nanti dia akan datang kembali. Yang kau lihat naik ke surga ini, begitulah nanti dia turun." Sekarang orang Kristen ribut lagi rapture. Pengangkatan ini, pengangkatan itu. Saya sering kali ditanya, "Pak, rapture gimana?" Udahlah, nggak usah kau pusingkan. Apa yang mau kau pusingkan? Ya katanya satu orang terangkat, satu tertinggal, Pak. Gimana caranya? Bukan gimana caranya, artinya sederhana itu. Yang benar naik ke surga, yang tidak turun ke neraka. Ngapain kau pusing? Pertanyaannya kau naik apa enggak, itu yang patut kau tanyakan. Kau tanyakan rapture, padahal posisimu tidak di situ. Tiketmu enggak ada. Apa kau ini kau diskusikan tentang pergi ke satu tempat, tapi kau tidak terdaftar di situ? Kan lucu sekali. Ngapain kau pusing rapture ini? Di awan-awan nanti kita begini. Nggak usah bicarakan caranya. Saya sendiri tak tahu, aku pelajari itu. Nggak ngerti aku. Kayak apa teknisnya. Tetapi tahu aku. Ada pemisahan kan sama. Ladang itu ada gandum dan lalang. Gandum masuk ke lumbung, lalang masuk ke pengapian sana, dibakar habis itu. Ya sama domba dan kambing begitu saja kan. Jenis mana kau? Ya kambing di sate, domba di ya lencok lah ya. Sedikit gengsi lah kan. Jadi kan kita akan melihat saudara kasih bagaimana pemahaman seperti itu harus jadi penting. Sehingga pemisahan itu nggak usah kau pusing ke angkat turun. Sampai ada pengajaran di Amerika pada kelompok tertentu, kalau kelompok mereka itu kalau naik, pilot di Amerika itu diusahakan oleh kelompok ini selalu berdoa supaya satu pilotnya Kristen, satu bukan. Supaya kalau pas Tuhan datang pengangkatan yang Kristen diangkat, pilotnya kan tetap ada gantinya katanya. Dodol juga nih orang satu, saya pikir. Kok masih begitu kau pikirkan? Kalau Yesus datang ya habislah pesawat itu. Kok masih pikirkan satu terangkat, satu tertinggal, jadi ada yang gantiin bawa katanya. Ya kita sakit jiwa semua. Mirip seperti murid-murid 2000 tahun lalu. Tapi ngertilah kita murid-murid itu ya. 2000 tahun lalu itu. Belum semua komplit. Kita sudah punya semua. Alkitab sudah lengkap, tidak boleh tambah kurang. Kok masih bisa salah? Malas belajar kita. Jadi jangan pusingkan urusan itu, karena itu kita belajar. Karena itu mereka melotok-melotok, lihat ini yang mereka kagumi. Fisik naik ini. Apa yang kau lihat? Ditegur sama malaikat itu. Pulang kalian. Itu nggak penting. Seperti dia naik, begitu dia turun. Yang penting dari pembelajaran itu apa? Yesus pasti naik ke surga. Yes, mereka saksi mata. Pasti akan datang. Apalah sulitnya dia naik, begitu dia turun. Ke surga itu kan naik lebih susah kan? Turun dari surga paling gampang ya. Kalau udah naik kan turun. Kalau pendeta sekarang memang agak lebih hebat, naik turun. Kalau itu pusing aku ngeliatnya. Bagi saya yang orang bodoh naik ke surga turun lagi, kasihan. Saya berdoa semua, saya akan berdoa habis-habisan sama Tuhan. Janganlah sekali-kali kau angkat aku ke surga Tuhan, terus kau turunkan lagi. Penghinaan bagi saya. Kirain Tuhan berbelas kasihan padaku dan tidak menghina aku. Semoga diangkatnya aku dan bilang, "Bigman, masuk." Balik nggak Tuhan? Yang lain aja itu kalau kau cocok kau di sini. Ya ngapain kau? Tapi tren. Ini dari dunia perdukunan yang masuk ke Kristen. Jadi kadang-kadang kita kacau balau semua. Tapi kalau ada Pak Paulus, ada kan Yohanes, baca itu baik-baik. Mereka melihat untuk menulis, bukan kayak kau turun kan begitu. Bumi langit bedanya. Dan mereka dalam rangka menggenapi Alkitab untuk mengerti tentang surga itu. Paulus pun sekelebat dalam pengajaran itu. Dulu entah di mana aku tidak tahu, aku lihat begini, selesai. Melengkapi pengajarannya itu. Itu bukan peristiwa yang terus naik turun. Apalagi naik cerita ketubuhan Yesus makan pula lagi katanya. Sejak kapan lah di surga makan? Kalau makannya di surga, di sini aja kita makan. Masih banyak yang enak di sini. Saya di surga gak ragu makanan ada yang enak. Jujur saja. Dalam pengertian makannya. Karena kan sudah sempurna kan. Makan apa yang kau perlukan lagi? Mana ada babi panggang di sana? Di sini ada babi panggang kan? Masa urusan surga dibicarakan makan lah, inilah. Ini kan terlalu pembodohan buat saya.
Terus katanya diajak ngopi lagi sama Tuhan. Alamak, kopi apa yang disuruh dia itu lagi? Tak ngerti ya. Udah expired date itu berapa jam lama dari sini ke surga ngirimnya kan? Sampai sana udah expired date ya. Itu kan konsep-konsep kekinian yang ngawur semua. Tuhan tidak bilang gitu. Maka murid waktu lihat, stop kau kata malaikat. Apa yang kau lihat itu? Begitu dia turun. Sudah bubar kau. Jangan berhenti di sini. Dan saya bersyukur. Kemudian mereka bubar. Saya kalau pikir baca Alkitab ya tidak satu pun tempat yang jelas. Sekarang kita suruh pergi. Kalau Israel orang bilang ada satu tempat ya. Ini nih tempat Yesus naik ke surga. Daerah Bukit Zaitun itu ya. Ada gereja sekarang punyanya orang Arab. Ya, dikuasai oleh Arab sesudah perang Islam kemarin itu jatuh tangan Arab. Saya lagi berpikir biarlah ini diambilin orang ini semua ini. Supaya orang Kristen ini jangan macam-macam ini kira-kira gitu ya. Tapi orang Kristen berdiri di situ berdoa, Tuhan angkatlah aku. Kayak siapa ya kau pikirkan? Minta diangkat Tuhan. Yang benar aja lah kita. Tempat tidak jadi terlalu penting, tapi harus hati-hati. Memahami, mengerti kebenaran itu. Lalu apa gunanya? Ini menarik. Yesus bilang begini, kau akan menerima kuasa. Jadi waktu mereka sudah ngomong kalau gini, bikin gini, stop. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, ini jadi penting. Sehingga kita diberi kuasa untuk jadi pemberita. Semua orang percaya menerima kuasa. Enggak ada yang enggak. Jadi kalau kau sebut kau orang percaya kau murid Tuhan, kau akan menerima kuasa. Nah, kuasa yang kita terima bukanlah kuasa atas kemampuan diri. Kuasa dari Roh Kudus. Nah, saudara, saya pikir ini menjadi sangat perlu. Bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada kita? Pertama, kita harus mengerti kuasa oleh Roh Kudus bukan kemampuan diri tetapi bukan berarti Tuhan mengabaikan kemampuan dirimu. Karena buktinya Tuhan pakai Paulus lebih hebat daripada Petrus dalam hal surat yang paling banyak. Lebih dari separuh perjanjian baru Paulus yang tulis. Karena dia seorang scholar perjanjian lama yang hebat sekali. Dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Petrus tidak dipakai untuk itu. Dia menggembalakan dan bicara hal yang praktikal. Yohanes sedikit lebih educated dari Petrus. Posisi ekonomi juga sedikit lebih baik. Dan umur lebih panjang. Maka dia menulis Kristus dalam perspektif yang berbeda. Tetapi tidak ada yang seribet menulisnya kayak Paulus. Sampai Petrus bilang, banyak yang salah ngerti soal Paulus. Hati-hati kau. Ya. Kadang-kadang saya mau dimengerti semua orang. Takut orang salah ngerti. Sehingga orang bilang, Pak, waduh banyak loh Pak. Bapak ngomong hati-hati Pak. Orang salah ngerti. Kalau saya bilang gitu saya deg-degan juga ya. Tapi waktu saya baca banyak orang salah mengerti tentang Paulus, terhibur aku. Paulus saja salah ngerti gitu ya. Maka yang salah ngerti itulah. Belajar dia mengerti yang baik kan begitu toh. Belajarlah kamu. Teruslah, jangan sampai ketinggalan. Toh kamu salah ngerti tapi ada yang ngerti. Maka belajarlah dari yang ngerti. Ya. Saudara kasih, pembelajaran ini menjadi sangat penting. Jadi kita punya kemampuan, yes, talent yang Tuhan kasih, nah itu akan ditambahkan sehingga talent plus karunia membuat kita terus berkembang. Engkau pintar IQ-mu, tapi Tuhan tambahkan hikmat kepadamu dan engkau mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ini secara progresif terus dikerjakan oleh Tuhan, memberikan pencerahan kepada kita, makin bertumbuh, makin maksimal, dikembang tumbuhkan kita, ditambah-tambahkan kita oleh Roh Kudus itu. Tetapi ini bukan bim salah bim. Jadi jangan kau berkhotbah, saudara-saudara Roh Kudus memberikan kuasa padaku, dia berkata bla 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 bla. Kita dengar khotbahnya, kok kayaknya ngawur ya? Itu Roh Kudus itu, bukan Roh Kudus itu. Kalau mau persiapan, jangan bilang Roh Kudus yang mempersiapkan. Omong kosong itu. Tidak pernah saya baca di Alkitab orang berdebuk prak langsung jadi pengkhotbah hebat. 3,5 tahun murid-murid itu berikut Yesus, diajar tuh. Sebetulnya gampang bagi saya untuk catatan kayak khotbah begini, oratoris selesai ngapain saya bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint itu capek. Karena udah bikin sistematik tetapi padat setengah mati, yes. Kalau ngomong kan bisa mutar-mutar kan. Saya kalau ngomong menghabiskan 10 jam, jangan bilang 3 jam, 10 jam. Silakan kalau kau kuat duduk sama aku. Apa yang mau kita bicarakan, lompat-lompat pun kita ayo. Dari sosial ke politik, ke marketing, ke bisnis, ke mana-mana ayo silakan. Ya. Kalau mau berdiskusi itu, saya juga siap. Sampai ke Alexis ayo. Sedikit yang ketawa, sedikit yang tahu ya. Yang ketawa itu pasti yang paling tahu. Yang lain bingung Alexis apa ya. Kemarin saya di Singapura jalan ketawa saya di Lucky Plaza atau di mana ada Alexis ya, tapi toko jual makanan
Alexis, geli saya. Di sini Alexis makanannya apa namanya, chip atau apa segala macam. Di Indonesia juga makanan tapi bisa jalan. Makanan berjalan gitu ya. Jadi saudara yang kekasih, kita diskusi, kita ngobrol, ayo silakan. Nah yang saya mau katakan apa? Saya pulang capek, ngajar, iya, ayo. Habis itu MG Musik ada ulang tahun begitu, mereka sudah minta saya. Jadi saya selesai, akhirnya nggak pakai istirahat, jam 12 terus sikat jam setengah 2. Jadi cepat sejam, jadi nggak pakai istirahat, yang lain pulang, saya langsung berangkat lagi. Ya selesai pulang lagi, nah khotbah pula lagi 7.30. Cukup capek ya. Siapkan lagi semua mesti. Siang ini saya ada yang acara ulang tahun, ada satu anak kuliah saya, Pak datang ya sudah oke. Datang sana pulang lagi nanti khotbah 7.3 apa? Jam 5 sore. Selesai 5 sore saya diundang lagi untuk kegiatan acara apa itu? Putra apa namanya? Yang penghargaan pada Habibie oleh Universitas Bung Karno ya. Ya saya lihat udah jam 7 ya sudah selesai kebaktian kita pergi aja. Capek banget ya. Besok adalah hari istirahat yang menyenangkan. Hari Senin kan? Tapi enggak, karena besok saya syuting 1 hari. Sudah siap 6 talk show, 2 khotbah. Mau lari kemana? Selasa pagi sudah PA nunggu. Kok kayaknya beruntun terus ya? Ada guru-guru sekolah minggu teman-teman dulu Selasa malam bikin acara. Ini ya udah ayo kita bisa datang, kita jalan. Jujur saja kalau boleh tidur saya mau tidur aja. Ya. Tetapi kemudian saya berpikir saudara. Saya pulang kemarin check up di 33. Pompa saya dari drop 2009 17 kan. Terus naik ya, naik turun lagi, turun naik lagi. Sekarang di 33. Dokter bilang bagus stabil, cuma stabil di bawah ya, jangan buru-buru senang dulu. Mestinya saya 40 up gitu ya. Ya lagi di-upgrade ke 40 jadi masih kurang 7% sampai 12%. Ya. Dia mau bilang saya mau kamu 40 sampai 45. Ya. Lalu sesudah saya kita ngomong-ngomong, oke, is good. Cuma dia bilang ya selalu nasihat ya yang saya sangat hafal. Yuk olahraga ya, oke, tapi yang ringan. Terus activity jangan terlalu capek ya. Hehehe, ya terpaksa saya ketawa ya. Saya pengen nggak capek loh. Jangan bilang saya mau capek. Tapi seringkali banyak hal saya harus capek, bukan untuk saya. Ya. Saya ngajar di ABC, secara administratif ABC harus bayar saya. Tapi uang kan balik lagi ke ABC. Saya tidak ambil sepeser pun. Ngapain saya siap-siap? Emang anak ABC bayar saya berapa? Bayar uang kuliah berapa? Murah setengah mati. Dengan persiapan saya, nggak level sebetulnya. Tetapi urusan saya bukan mengurus ngajar mahasiswa itu. Urusanku dengan Tuhanku. Maka aku bersyukur pada dia. Capekku diberinya upah. Ketika aku mengajar, lalu aku ngajar, rasanya, ada something yang, ini aku baru tahu. Tapi sambil ngajar nih, sambil sadar. Statement keluar, thanks God. Terus biasa lagi mahasiswa kan boleh tanya jawab. Lalu mereka tanya. Kadang-kadang saya jawab, habis saya jawab baru saya kagum lagi. Tadi jawabannya bagus banget. Yang jawab adalah aku. Baru bilang thanks God. It's a blessing. Roh Kudus mengajar saya. Ya saya tidak pernah mau murahan. Maka saya mempersiapkan. Akibatnya apa? Ya capek lah, waktu lah. Saya mau khotbah asal gampang. Tapi saya kan mesti pikirkan, saya mesti tanggung jawab. Sehingga saudara yang kekasih, itu terus menolong saya bertumbuh dan berkembang. Ya, seperti yang saya sudah katakan pada kalian, tahun ini kita mulai 7 seri, trilogi kenaikan, reformasi 2 sisi. Alamak, rally nakal. Capek banget itu sebetulnya. Karena mesti mempersiapkan khotbah yang spesial. Tak gampang. Ya, tetapi saya percaya kita harus bergumul terus. Tiap minggu kan gak berhenti. Satu topik untuk khotbah di TV, satu topik untuk khotbah di radio, lain lagi yang lainnya. Balah. Sampai ada orang tanya sama saya, Bapak persiapan bagaimana? Saya jawab persiapan saya tiap hari. Karena saya juga nulis di tabloid, jawab konsultasi teologi, gampang saya jawab itu. Tapi saya mesti buka lagi semua buku, minimum 3-4 buku. Mau menjawab sebagus mungkin. Saya nikmati perfeksionis saya dalam konteks saya untuk Tuhan saya. Dan puji Tuhan. Roh Kudus memberi pencerahan dan aku puas. Aku rindu kau juga sama. Dengar khotbahku, dengar lagi CD itu, beli lagi, ambil lagi, putar lagi, terus. 3 kali kau dengar dalam seminggu, besok kebaktian lagi, gelebuk dapat garisnya, gelebuk dapat. Sehingga kau dapat polanya, oh Pak Bigman begini maksud, oh sekarang aku ngerti. Puji Tuhan. Ya. Jadi
Saudara, kita mesti membuat kelimpahan dalam kehidupan kita. Itulah pengertian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Itu bukan bimsalabim ya. Bukan tumpang tangan kau berbahasa roh. Bukan. Itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Pembelajaranmu tentang Tuhan. Ya. Ada kawan saya Pak Doko kemarin ya. DB saya belum sempat jawab. Memang juga ada beberapa DB lain. Katanya kan ada film tentang penghinaan kepada Yesus, pelecehan pada Yesus gitu ya. Kita berdoa semoga itu tidak beredar di Indonesia. Tidak usah doakan itu. Ya. Dulu The Last Temptation ada sudah. Yesus birahi pada perempuan Samaria. Jauh sebelumnya Yesus superstar, tampilannya gila-gila. Ya. Lalu terakhir Da Vinci Code juga menghina secara luar biasa. Tidak apa-apa itu. Anjing menggonggong, GRI berlalu. Imanmu teguhkan, lakukan yang benar, tunjukkan kualitas itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak memang orang Kristen goncang kemudian. Nah ini menjadi masalah ya. Banyak kemudian orang Kristen tidak belajar dari peristiwa yang ada karena tidak bisa orang lihat orang Kristen lalu dia belajar. Oh ini kebenaran. Mestinya kan begitu. Ayo kita bertanding dalam dunia yang bingung ini saudara. Ini pertandingan kita nih dan harus kita selesaikan. Makanya orang melihat gereja makin hari makin bingung. Dan gereja, maafkan saya, pengecut. Nah kita jangan jadi orang pengecut yang hanya jago di kandang saja kita nih. Keluar pengecut kita. Ayo bertanding keluar sana. Kita harus jadi lebih baik dari orang dunia. Itu Kristen. Saya tidak rela kalau ada orang bukan Kristen menanya kekristenan saya tidak bisa jawab. Jujur saya tidak rela. Dan itu doa aku selalu, Tuhan tolong aku. Tapi malu aku berdoa kalau aku tidak mau belajar. Maka aku belajar terus supaya kalau tanya bisa jawab. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Kadang-kadang saya nggak tahu nih jawaban yang pas apa. Tuhan kasih tahu. Nah pada waktu itu saya evaluasi lagi, saya belajar. Oh thanks God. Kita berkali bagian kita kan. Bagian Tuhan memberikan hikmat itu pada kita. Nah jadi di sini kita memberikan suatu kekuatan yang luar biasa supaya apa? Kamu jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, sampai ke seluruh tempat dimanapun kita ada, kita menjadi saksi Tuhan. Saudara, ini sangat menyenangkan sekali. Ya, kita mesti menjadi saksi. Yerusalem, Yudea. Banyak orang menerjemahkan Yerusalem itu di rumahmu. Nanti kalau udah beres rumah baru keluar makin jauh. No. Nggak selalu kau bisa seperti itu. Di rumahmu istrimu yang kurang ajar, tidak takut Tuhan itu. Seperti si Ayub. Nggak berhenti dia bersaksi. Walaupun kemudian terbukti istrinya meninggalkan dia. Ada juga suami yang tidak beres. Istri harus bersaksi. Terus jangan berhenti. Seperti Yunike dan Luis. Bapak si Timotius itu kan orang kafir. Walaupun dia beri kebebasan istrinya untuk beribadah, tetap saja dia bukan Kristen. Tapi Yunike terus tanamkan iman itu pada Timotius. Timotius bertumbuh dan berkembang. Belum tentu tidak punya rumah yang bagus, keluarga yang bagus, tapi tidak bisa tidak kita menyaksikan Kristus. Nah waktu kita menyaksikan Kristus dalam ketulusan, kejujuran, Tuhan memberi kita upah pemulihan dalam keluarga kita. Isn't nice? Itu hidup, itu pelayanan. Demi Tuhan yang hidup. Selalu saya ingatkan kepada kalian, saya akan bertanding sebagai pendeta bukan bagaimana mempersiapkan khotbah dan menyampaikannya dan memberi kalian pengajaran yang bagus. Bagi saya itu bagian kecil. Tapi bagaimana hidup keluargaku, istriku, anakku, itu akan jadi pertandingan yang lebih besar dan itu yang serius. Saya minta anak-anak semua bertumbuh dan belajar. Ya. Anak saya Keisha sekarang ada di Amerika, ikut studi pelatihan kan, pemberitaan penginjilan gitu. Tadi selalu kalau saya ingat saya bersyukur sekali. Sekarang dia mulai teriak, aku udah selesai, ternyata acaranya kira-kira 8 hari atau 10 hari lebih awal. Aku pulang duluan ya mama. Tapi kalau pulang dulu tiketnya mahal. Tambah lagi mamanya bilang gimana? Biarin aja deh mikir situ. Jangan kita bilang iya. Karena saya tahu dia mulai agak berat juga gitu ya. Karena biasa sana sini sana nggak fokus, lari sana suka jalan orang. Sekarang masuk asrama. Jam segini bangun, jam segini tidur. Mulailah dia digembleng kan? Tapi puji Tuhan, 3 bulan Tuhan kasih tempat penggemblengan. Kalau aku yang gembleng itu udah susah ya. Masalahnya apa? Karena saya sendiri masih sering pergi kan. Tak mungkin monitor dia terus-terusan kan. Tuhan kasih tempat canda di muka buat dia ya. Masuklah si Gatot Kaca itu situ. Gemblenglah dia. Puji Tuhan. Bagi saya itu berkat dia. Dia sangat ambisi, pengen sekali pergi dan jadi. Ya, saking bangganya dia, Pak,
Hebat. Apa namanya, visaku keluar, sekali ngurus langsung keluar ke Amerika. Bangganya setengah mati. Seneng dia setengah mati. Tapi pas ada teman bilang, ayo sekalian mampir di Belanda. Bisa ke Belanda, nggak keluar dia. Karena itu buat jalan-jalan, jadi Tuhan tak kasih. Dia bilang bagus lah, Belandanya nggak dapat gitu ya. Lalu dia mesti ke Amerika. Tapi ini kocok. Saya pikir ya, anak-anak saya sangat dijaga dan dibimbing oleh Tuhan. Mereka dibentuk dengan cara yang luar biasa itu. Biar kalau yang dua ini kan Kenan sama Keti juga tiap Sabtu kan selalu di Wisma Bersama ya untuk GPPB gitu. Mereka belajar. Wah, anak-anaknya nakal nih, wah aku kesel gini. Kau belajar. Itulah mengajar. Kalau cuma dapat anak manis kau ajar bagus, bukan guru kau. Dapatmu yang susah yang kurang ajar kau bisa ajar, baru kau belajar. Ternyata kau belum guru. Anak-anak kan mau gampang semua. Anak saya Kenan itu kan ada. Aduh aku tugas lagi nih, padahal mesti nggak tugas disuruh gantiin. Oh puji Tuhan kalau kau suruh gantiin. Kalau papa bilang tiap hari persiapkan dirimu, terus kau kerja. Makin banyak kau pelayanan, disuruh kau main musik terus semakin bagus kau. Ya bahagialah kau menggantikan orang. Karena ilmunya datang samamu, berkatnya datang sama kau. Itu berkat Tuhan. Ya, anak-anak mesti belajar, ya saya mesti belajar. Tapi gimana mau aku ajarin anak-anakku kalau aku sendiri nggak jadi role model? Mereka tahu bapaknya peletak siapkan komputer, mau siapin apa? Pak tidur pak, ntar dulu ini habis ini belum beres bahannya. Mereka lihat. Itu hidup saudaraku, itu kepuasan kita. Aku nggak mimpi jadi pendeta top, ngapain capek aku ngejar itu. Ya, orang yang nyuruh aku top saudara. Saya enggak. Kalau Tuhan mau angkat aku top, urusan Tuhan bukan urusanku itu. Urusanku melakukan apa? Bagian kita. Itu penting. Best of the best kita kerjakan. Selebihnya terserah Tuhan sih. Belajarlah menikmati kuasa Roh Kudus yang Tuhan kerjakan. Dan itu bertandinglah kalian. Hidupmu, keluargamu, pelayananmu, bertandinglah. Nikmati kegairahan itu. Jangan sampai hilang. Itu harga diri kita. Itu kepuasan batin kita itu. Ya, ini Juni nanti kita berangkat ke Kalimantan. Bentuk sekolah sudah beribu kali nih. Karena tambah lagi SMP kita 2 kelas begitu ya. Pembangunan kita sudah selesai sekarang. 2M lagi masih kurang uangnya. Entah gimana caranya, tapi dari dulu pun begitu ya. Selesai saya. Gereja kita pun mesti cari tempat juga kan. Uang lagi tuh. Jadi aku suka senyum. Uang semua urusannya ya. Mau dari mana tuh uang datang? Tapi saya selalu percaya cara Tuhan kerja. Bukan bisnisku ngurusin itu. Urusanku adalah melakukan kehendak Tuhanku. Tuhan akan melakukan apa yang Dia mau. 1001 cara Dia punya. Jangan lari dari pertempuranmu, dari hidupmu. Kesulitan yang menghadangmu, itu kegairahanmu. Maju, menangkan. Dan biarkan Roh itu menolongmu, membimbingmu sampai akhirnya kau tahu. Thanks God. Saya ngajar, saya ditanya, saya menjawab. Sesudah menjawab, saya kagum terhadap jawaban saya. Bagaimana saya bisa kagum terhadap saya? Itulah Roh Kudus. Puas, yes. Pengen gak capek? Pengen banget. Tapi kemudian capek. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih, coba kalian satu waktu ya pikir-pikir, apalagi kita sudah tambah umur. Kalau one day you istri meninggal dulu, suami meninggal dulu, umur kita masih 50 ya, itu berat ya. Saya tanya kawan-kawan kalau cerita mereka, waduh satu teman kawan saya sekarang 70. Tapi betul, sesudah istri meninggal itu, waduh, aku mikir terus ini boksu, dia bilang gitu ya. Kita ketemu di Surabaya pas sama-sama. Istri memang dipanggil Tuhan lebih dulu. Ada berasa yang kehilangan. Ya. Saya kalau pikir jujur ya, waduh, saya juga takut tuh. Kalau istri saya dipanggil Tuhan duluan, kalau pas 30 ya nggak apa-apa lah ya. Masih segar kan maksudnya. Laki-laki lah ya. Tapi kalau sudah 40, 50 kita, aduh mak. Keterikatan itu sudah semakin kental. Kayak apa ya? Kadang ada orang bilang, wah boleh gitulah Pak, kita kan percaya Tuhan pelihara. Yes, saya sangat percaya Tuhan pelihara. Tapi saya harus jujur untuk menyadari supaya saya bisa menghargai arti orang di samping saya. Ya, saya sama istri saya unik banget nih. Kalau pergi naik mobil sudah pasti dia nggak kasih saya. Tapi kalau dia bawa pasti saya marahin. Karena kurang cepat menurut ukuran saya. Orang lain bilang dia cepat, jadi ribut kita di mobil.
Habis itu ngomong lagi. Lucu. Masuk kau, kalau dia nggak masuk. Mama bagaimana sih itu nggak masuk? Kan bisa. Pak, aku stres ini. Ya udah kalau kita pikir aku gitu. Jangan, kamu nggak boleh nyetir. Lucu juga ya. Aduh, tadi aku pikir-pikir makin ribut aku ya. Makin cinta aku sama kamu. Kalau pikir-pikir lagi, ayo. Istriku adalah kakiku. Hah? Tapi kalau enggak juga aku nyetir sendiri. Bisa sesekali mau oke. Masalahnya bukan enggak bisa, enggak boleh capek. Sementara kan kalau nyetir ini exciting banget ya. Saya katalan lagi kalau nyetir pelan pasti ngantuk. Mantap mau bawanya cepat itu jantung terpacu cepat. Kerjanya lebih ekstra ya. Kalau gimana ya kan exciting kalau kita nyetir gitu. Nah jantung udah nggak beres, nggak beres sebetulnya. Tapi dia terpompa begitu. Oleh karena itu yang menikmati ayo. Jadi nggak usah terjemahkan kuasa Roh Kudus itu terlalu jauh-jauh. Nanti kau menjadi pengkhotbah hebat, kau pintar ngajar, dikagumi orang. Ngomong kosong. Bukan target kita dikagumi orang. Bodoh ini. Pinggirkan ini. Menjadi misi kita, emban tugas kita jadi saksinya. Nah, kita jadi saksinya. Dan Roh Kudus turun atas kita. Dan selalu ingat kalimat saya, semua kita ini punya masa lalu hitam ini semua. Bukan itu bisnis kita. Gimana masa kini kita itu putih dan makin cemerlang. Itu bisnis kita. Udahlah yang belakang-belakang putus itu. Selesai. Jangan diskusikan ini. Bagaimana sekarang? Bagaimana ke depan? Bagaimana kita bertanding dan bertarung? Inilah menjadi penting. Karena itu kita menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun dan kita jalankan. Ayo bertanding. Jangan penakut. Maju terus. Layani Tuhanmu. Lakukan apa kehendak Tuhan. Percayalah, kita akan menikmati banyak hal di kehidupan kita. Kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hari-hari kita. Sehingga ini menjadi kegairahan yang terus-menerus mewarnai hidup kita. Jangan bodoh. Buat apa kita jadi Kristen kalau tidak merasakan keindahan itu, bukan? Nah maka kalau satu waktu kita dipanggil Tuhan dan kita mati, sudah pasti kita naik ke surga. Sama seperti dia naik. Dia sudah mati bangkit, begitu kita mati bangkit dan naik ke surga. Wow. Tetapi maafkan aku dan aku selalu membunuh cahmu. Apa kau berhak masuk surga? Pikirkan itu baik-baik. Jangan bilang, oh iya Pak saya sudah dibaptis, saya Kristen. Bukan. Oh saya sudah pelayanan. Terserah, jangan kan bilang pelayanan pengurus kau. Aku ini pengkhotbah, tidak ada jaminannya ke surga. Kalau itu yang kita jadikan jaminan. Anugerah Tuhan kan? Oh iya Pak saya terima anugerah Tuhan. Diam kau, itu teorimu saja itu. Dari mana kau terima anugerah Tuhan? Bagaimana aku tahu? Contohnya cuma satu, tanpa buah itu. Karena itu kurlah buahmu, berbuah enggak kau hidupmu, beres enggak hidupmu, nah bertandinglah di situ. Ayo kita bertambah dan bertambah, berbuah dan berbuah, membuat suatu kegembiraan hidup pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan kita. Biar ini jadi pertandingan kita saudara, jadi pertandingan pertarungan kita yang sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memenangkan pertempuran secara luar biasa, bukan? Nah ini kita lakoni dalam hari-hari kita. Menjadi pembelajaran kita yang kita mengerti secara utuh betapa hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Roh Kudus akan turun ke atas kalian dan kalian akan menjadi saksiku. Karena itu biarlah kita renungkan ini dalam hidup kita dan kita selalu memeriksa diri kita. Sejauh mana hidup dan pengabdian kita pada Tuhan. Karena itu kepada teman-teman semua, kalau kau pengurus, menguruslah dengan baik. Belajar memberi waktumu, bukan cuma waktumu. Tenagamu, bukan cuma tenagamu. Uangmu, bukan cuma uangmu. Orang lain pun bisa kasih itu. Tapi hatimu. Nah itu orang lain tidak bisa gantikan itu. Hanya kau yang punya hatimu dan kau bisa berikan pada Tuhan. Kalau uangmu kau tak kasih, ada orang lain kasih uang. Waktumu kau tak kasih, ada orang lain kasih waktu. Iya toh? Tenagamu kau tidak kasih, ada orang lain kasih tenaga. Tapi hatimu tidak ada yang bisa menggantikan. Nah itulah beri kepada Tuhan. Bukan sekedar cita-cita di otak kita. Saya mau melayani. Kalau kau ngomong gitu, semua juga orang teriak begitu. Tapi lakoni dalam hidupmu. Kerjakan. Sehingga dengan demikian kita bisa menikmati kehidupan kita. Hari-hari kita. Ingat jangan berkeluh kesah. Kalian tidak banyak tahu. Ya, karena Pak Yusuf lagi berangkat ke Amerika, mesti tugas. Saya tiap minggu mesti ngisi lagi sapaan gembala. Kalau baca 3 minggu berturut-turut, itu seri bagaimana berpacu dalam waktu kita yang ada untuk melayani Tuhan. Saya mesti kejar-kejaran dengan sebagai tulisan-tulisan yang memang harus dibereskan, baik reformata dan lain-lain. Tambahkan ekstra kan ya. Tapi yang lain-lain nggak berhenti
mesti ini, mesti itu dan seterusnya. Ya. Nah tinggal nanti Senin, Kamis kita kenaikan kan? Terus pemerintah tahu agak capek saya diliburkannya kan? Agak mending lah kali ini agak sadar mereka. Nah, Jumat, Sabtu libur agak tarik napas sedikit ya. Minggu kita kebaktian biasa perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus ada pembinaan. Ya untuk WL, singer, asal the quality. Nah, saya akan siapkan lagi bahan the quality. Bagaimana melayani Tuhan dan quality itu. Best of the best itu apa sih? Bagaimana disiapkan diri? Bagaimana kamu bertanggung dan bertahu? Ya. Sehingga the quality harus menjadi spirit kita kan gitu. Sehingga hal ini terus. Berarti capek lagi dong minggu depan Pak. Yes. Kapan nggak capek? Nanti kalau Tuhan sudah panggil. Kapan Tuhan panggil? Nggak tahu aku. Urusan dia memanggil aku. Urusanku hidup melayani dia. Urusanku hidup membereskan keluargaku yang dipercayakannya pada aku. Biar hidup ini menjadi berbentuk dan nikmat. Karena itu nikmatilah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Jalani hari-hari. Ya. Kalau kau lebih miskin dari aku, hidupku lebih bahagia dari kau. Kasihan sekali kamu. Udah miskin susah pula lagi. Ribut melulu lagi. Enak dong babi main kaya bahagia kan gitu ya. Siapa yang gak mimpi? Tapi sebaliknya saya kan juga katakan, kalau kau lebih kaya dari aku, hartamu lebih banyak, hidupmu tidak bahagia. Kasihan sekali kamu. Saya lebih miskin dari kau, tapi hidupku lebih bahagia. Lucu sekali. Karena itu aku rindu. Entah siapa kau, kaya atau miskin. Bukan itu judul hidupmu. Bahagia dalam hari-hari. Sehingga kau menjadi saksi dalam kebahagiaan. Lalu orang lihat bilang, waduh, asik ya jadi keluarga Kristen. Waduh, luar biasa jadi keluarga Kristen. Wah, saya pengen. Dan itulah orang akan berkata. Doakan terus hidupku, pelayananku juga saudara ya. Karena saya bertanding dan bertarung dengan banyak orang. Supaya saya tidak tergelincir dan saya tidak salah. Ya, dan saya akan terus mendoakan kalian dan tidak akan menyenabubukkan kalian. Bangun dari mimpi panjangmu. Kalau kau pikir kau hidup melayani Tuhan enak-enak, lalu tunggu berkatnya. Aku berdoa Tuhan menamparmu. Aku berdoa Tuhan menghajarmu. Supaya kau tetap di pelukannya. Saya lebih suka kita terluka patah kaki ada di pelukan Tuhan daripada kau sehat tapi kau jauh dari Tuhan. Itu membahayakan. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapkan hatimu. Arahkan hidupmu dan berkata, ini aku. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang mewarnai hari-hariku, hidupku, pelayananku. Ya, pama kita sekarang sudah, kita ada media cetak, televisi, radio, Reformata online. Kita sudah bikin radio, Reformata audio streaming. Makin gila ya. Tahun ini betul-betul luar biasa. Perubahan dan saya sudah evaluasi semua. Dan tahun depan akan melangkah makin cepat lagi. Saya butuh orang sebetulnya yang kuat untuk full time kita, tapi punya hati dan punya jiwa. Saya akan tutup dengan satu sharing yang menarik ya. Tapi saya agak terlambat mendapatkannya. Ada sepasang guru yang sangat bagus sekali di sekolah internasional. The best teacher. Suami istri, suaminya masuk the best teacher, istrinya juga guru yang baik. Mereka keluar resign. Yang membuat saya kagum adalah katanya mereka mau pelayanan di desa, mau mengabdikan hidup mereka. Gila ya, meninggalkan kemapanan pergi, hebat. Saya sempat kontak, ya Pak nanti kita doain, karena mereka sudah sempat komunikasi dengan satu sekolah. Saya nggak tahu kelihatannya kita nggak kebagian, ya. Tapi saya pikir itu menarik buat saya. Saya pendeta, dan saya belajar dari apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan yang terpenting, bukan yang terbanyak. Kalau yang terbanyak di Jakarta lah ya. Wah, guru the best teacher, guru sekolah mah habis-habisan lah. Tahanin dia udah pasti bagus punya. Oh iya pergi ke desa. Desa itu belum maju Pak, perlu dimajukan. Saya gak khawatir dia pikir Pak Bigman cukup kuat, jadi tidak perlu diperkuat. Mati juga kuat. Padahal kan kita juga perlu ya melakukan banyak hal. Tetapi kita bersyukur anak-anak kita ya terus kita gembleng. Program-program terus kita kerjakan ini berpacu betul-betul kejar-kejaran. Bagaimana mereka bisa beres, mulai masuk. Supaya semua bisa selesai. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Roh Kudus akan dinyatakan padamu. Dan kau akan jadi pekerjaannya. Aku bahagia. Kalau kau tidak ikut, maafkan saya kalau saya berkata, bodoh sekali kamu. Karena kalau kamu bantu Bigman Sirait, kamu tidak pernah bantu dia. Salah.
Kamu sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan bersama dengan Bimal Sirait. Just that. Kalau aku mengerjakan sesuatu padamu, memberimu, menolongmu, membantumu, aku tidak sedang menolongmu. Aku sedang melakukan perintah Tuhan untuk menolongmu, membantumu. Maka aku tidak boleh berhitung dengan kau. Aku akan berhitung dengan Tuhanku. Dan aku berhitung selalu dengan Dia. Dia selamatkan hidupku, Dia tebus aku, maka aku berikan hidupku. Itu perhitungan kami. Dan aku pun sadar, kalau aku beri hidupku, nyawaku untuk Dia, tetap tidak pernah cukup membayar kasihnya, darahnya, nyawanya di atas bukit Golgota. Mana pernah cukup. Karena itu kalau aku tidak berikan hidupku untuk Dia, betapa bodohnya aku. Dan aku tidak mau jadi orang bodoh. Aku menjadi orang yang bijak. Memberi, tapi nggak pernah bisa lunas. Kenapa berhitung lagi? Jadilah saksi. Lakukan apa yang Dia mau. Garap yang terbaik. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Ambil waktu berdoa secara pribadi. Ketika engkau melihat hidupmu, pelayananmu, akhirnya kau sadar banyak hal yang kau kerjakan belum maksimal. Sebetulnya kau bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih baik lagi, baik tenaga, waktu, dan lebih lagi, pertama dan utama hati. Karena itu berdoa pribadi, katakan Tuhan tolong aku mencermati, melihati, menjalani hari-hariku. Berdoalah. Apalagi kalau kemudian kau belum melayani Tuhan, padahal banyak hal yang Tuhan berikan padamu. Ada banyak talenta, ada banyak hal lain, waktu, tenaga yang mungkin sebetulnya. Tinggal bagaimana engkau mengaturnya. Katakan Tuhan tolong aku. Di antara kesibukanmu yang tinggi, investasi waktumu secara khusus untuk pelayanan Tuhan. Camkan, pikirkan, sediakan itu. Percayalah, Tuhan akan membuat harmoni seluruh kegiatanmu. Alami itu. Kali itu berdoa dan lihatlah. Mari kita berhitung. Bukankah Dia sudah memberikan kuasa itu kepada kita? Sejauh mana kita bertanggung jawab. Mari kita berhitung. Bukankah Dia sudah memberikan berkat pada kita begitu banyak? Bagaimana kita menggunakannya? Mari kita berhitung. Bukankah Dia memberi kita tenaga, waktu, dan kesehatan? Bagaimana kita mengembalikannya untuk Dia? Berdoalah. Dalam doamu, berteriaklah kepada dirimu. Kalau ternyata kau temukan dirimu malas, lalai, keraslah pada dirimu dan berkata, hai jiwa, belajar, harus melakukan ini dan itu. Berdoalah. Jangan terlena menjadi orang Kristen yang hanya berjalan dalam waktu dan kegiatan, dan kita pikir kita sudah menyenangkan Tuhan. Aku tidak tahu apa kata Tuhan tentangmu, tapi kau tahu siapa hidupmu, dirimu, dan kau pasti tahu kira-kira Tuhan bilang apa padamu. Betapa indahnya kalau Tuhan berkata, sabarlah engkau hambaku yang baik, kau lakukan apa yang aku mau. Sabarlah engkau hambaku yang baik, kau berjalan di jalanku. Berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ketika kami merenungkan firman-Mu, tersentaklah kami. Betapa ironinya perjalanan gereja, tak pernah tepat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bersyukurlah kami kalau Roh Tuhan terus menuntut membimbing kami, sehingga secara progresif kami akan memahami kebenaran, dihidupi olehnya. Sehingga tidak hanya berpengetahuan, tapi berkehidupan dengan perilaku tingkah kami semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami rindu hikmat-Mu terus bertambah untuk mengerti firman itu, tinggi, dalam, lebarnya. Kami boleh mengerti kekentalannya, keencerannya, utuh semuanya. Tapi saat itu kami juga mau berdoa, ya Tuhan, supaya kami jangan jadi besar kepala, tapi tetap rendah hati. Beri kami kemampuan mengerti, menghargai orang lain di sekitar diri ini.
Kalau saja kau berhitung perilaku kami, pasti kau tinggalkan kami. Karena itu ajar pula kami untuk tak berhitung perilaku orang lain. Karena kadang kami memang harus marah dan kesal. Kami ingin terpisah. Kami tak ingin bersama. Kami tahu itu salah. Karena itu ajarlah kami mengasihi, mencintai, sehingga hidup kami menjadi saksimu, bukan hanya dalam pengajaran, tapi dalam perilaku kehidupan. Kami berdoa supaya Tuhan menopang kami, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Ketika tubuh kami semakin merosot, biarlah manusia batinnya kami semakin bersinar, tegar dan mulia, karena makin setia melayani-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami, jadikan alat tangguh pelayanan, supaya anak-anak boleh mengerti kebenaran sejak dini, mempunyai komitmen yang kuat dan bertumbuh di sana. Tuhan tolong kami. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua ataupun anak, mampukan kami memainkan peran kami dengan tepat di dalam takut akan Tuhan dan pengenalan yang benar. Godaan dunia terlalu besar menawarkan kami dengan cara yang paling halus, sehingga kadangkala kami lupa membuat skala prioritas, terninabobokkan oleh berbagai kegiatan yang menyenangkan tubuh, tapi kehilangan persekutuan denganmu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, terus berkati sertai rekan pengerja, rekan pengurus, berikan kami kesehatian, kebersamaan, saling menghargai. Karena tanpa itu hanya keringatlah kami yang punya tenaga, uang, tapi tidak kebahagiaan. Karena itu buat kami saling mengerti, memahami yang lemah, yang lambat, yang kadang menjengkelkan, sebagai bagian dari pertandingan, pertarungan, pembentukan pribadi kami. Mampukan pula kami menolong mereka, mengangkat mereka, membimbing mereka, supaya dalam jengkel kami, dalam marah kami, Tuhan pun berkenan membentuk kami menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kami sebagai jemaat pun Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya kami mempunyai skala prioritas yang sangat jelas. Belajar untuk menyenangkan Tuhan, bukan disenangkan Tuhan, sehingga kami terus rindu haus akan kebenaran dan pembelajaran. Memikul salib kami, menyangkal diri kami, dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolonglah. Nah, akhirnya kami juga mau berdoa menyerahkan saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Tuhan pertetapkan mereka, teguhkan, kuatkan imannya kalau mereka dalam kelemahan. Saudara kami yang sakit dan tidak bisa hadir, Engkau memberi kekuatan kesembuhan kepada mereka. Kami terus berdoa bagi ibu dari Nona yang ada di Manado. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di dalam pemulihannya Tuhan yang menyertai. Tapi dalam perjalanan hari tuanya, biar dia menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan untuk tiap apa yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Terima kasih untuk saudara kami Pak Manau yang sudah boleh beribadah bersama dari sakitnya. Masih dalam proses pemulihannya, Tuhan yang tolong, tuntun, pimpin, berkati. Begitu juga kami mau berdoa secara khusus buat Bapak Robert Antonius yang sedang dirawat di UGD, orang tua dari saudara kami kekasih AB, pelayanmu di tempat ini, pelayan musik. Tuhan menjamah, Tuhan memberi kekuatan kesembuhan kepadanya, sehingga sungguh-sungguh oleh pertolongan Tuhan yang terbaik boleh terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Dan buat AB juga boleh belajar menikmati penyertaan Tuhan. Hidup tak selalu seperti yang kami bayangkan, tapi tidak menakutkan. Kadang kami lihat sangat mengerikan, tapi akhirnya kami tahu itu menyenangkan. Kami terombang-ambing, kuatkan ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati betapa indahnya hidup ini. Betapa baiknya Engkau di sakit kami, betapa baiknya Engkau di kesulitan kami, betapa hadirnya Engkau di pergumulan kami. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah dengan itu kami boleh menjadi saksi-Mu dan bersaksi kepada dunia, Tuhan hidup di hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini pertandingan yang harus kami selesaikan hingga kedatangan kelak, atau Kau panggil kami dari hidup ini untuk kembali kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kami layani. Kami berdoa bersyukur pada Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dan ini kami juga berdoa untuk Senin nanti, kalau hamba-Mu bertemu dengan pemilik buku di Sulaiman, untuk sebuah diskusi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
Engkau mendahului untuk tiap apa yang menjadi bahan pembicaraan. Apa yang menjadi kerinduan bagi gerejamu, campur tanganmu. Itu jadi pengharapan kami. Kami tahu Engkau akan bekerja tepat waktu. Tuhan tolong kami. Dalam nama